Kami hanya berbicara tentang dua tanda segel, katanya dengan suara dingin. Apakah sekte penangkal sungai benar-benar bahkan tidak percaya diri dalam mendapatkan dua tanda penyegelan kecil? Pria tua berambut merah itu menyipitkan matanya. Master Godwin mempertahankan kesunyiannya, seperti halnya Patriark Crimson Soul. Mereka berdua memandang Frigid Sect. Jika River Deafening Sekte memenangkan taruhan seperti ini, itu akan menjadi keuntungan besar bagi sekte mereka. Mendapatkan Starry Meteor akan menebus beberapa kerugian yang akan terjadi dalam kompetisi legasi. Namun, jika mereka kalah, dan harus menyerahkan kapal perang Heavenspan, pertempuran total dari sekte penangkal sungai akan berkurang secara signifikan. Pada akhirnya, Heavenspan Battleship milik divisi Streamrock, dan lebih jauh, Frigid Sect tahu Bai Xiaochun lebih baik dari dua lainnya. Karena itu, dialah yang akan membuat keputusan akhir. Frigid Sect membocorkan lingkaran hitam yang mewakili sekte penangkal sungai, dan mengambil waktu untuk membuat kembali semua hal ajaib yang telah dicapai Bai Xiaochun. Jika mereka bertaruh, itu akan menjadi dorongan besar dalam kepercayaan dan moral bagi sekte tersebut. Jika mereka kalah ya, bahkan menolak untuk bertaruh akan berarti bahwa mereka telah kalah dari tiga sekte lainnya. Taruhannya tinggi, tapi kebenarannya adalah bahwa sekte penangkal sungai sebenarnya tidak memiliki banyak kehilangan. Kamu terus, kata Frigid Sect melalui gigi yang terkatup. Itu, pria tua berambut merah itu tertawa terbahak-bahak. Yang benar adalah bahwa sebelumnya, dia sudah memberi perintah kepada para murid yang telah pergi ke zona warisan. Tidak hanya misi mereka untuk mendapatkan segel warisan sebanyak mungkin, mereka juga merekam sekte penangkal sungai agar tidak mendapatkan satu pun. Mempertimbangkan itu, pikirnya, secara teoritis mungkin dia bisa mendapatkan segel tunggal secara tidak sengaja. Tapi dia pasti tidak akan bisa mendapatkan dua. Dalam hati, dia tertawa dingin. Apa yang bisa dipercaya adalah bahwa dia tahu bahwa itu bukan waktu yang ditentukan seperti biasa untuk persidangan api. Zona pertahanan di luar Gunung Segel Warisan akan lebih sulit. Karena itu, hampir tidak mungkin bagi Bai Xiaochun untuk mendekati gunung sendirian. Pengadilan Sungai Dao dan Polaritas memperhatikan apa yang terjadi. Jelas bagi mereka apa yang coba dilakukan Starry River Court. Mereka tidak hanya mencoba sumber daya yang dulunya milik Pengadilan Sungai Sky, mereka juga mencoba sekte penangkal sungai. Di masa depan, mudah untuk membayangkan bagaimana mereka, dalam keserakahan mereka, akan mulai menelan sekte penangkal sungai untuk memperkuat diri mereka sendiri. Penelitian, Pengadilan Sungai Starry dengan sekte penangkal sungai. Di masa lalu, Pengadilan Sungai Sky mendominasi Pengadilan Sungai Starry, dan dalam banyak situasi, Pengadilan Sungai Starry terpaksa menunggu untuk melihat apa yang dilakukan sebelum mereka mengambil tindakan. Tapi sekarang, Sky River Court sudah tidak ada lagi, dan Starry River Court punya tetangga baru. Karena masalah dengan taruhan dimainkan di luar, pasukan Pengadilan Sungai Dao di zona warisan mencapai tanda 3.600 meter. Itulah batas mereka. Bahkan raksasa mereka tidak bisa maju lebih jauh tanpa dibatasi. Pengadilan Sungai Polaritas sekitar 2.700 meter, tidak terlalu jauh dari Sungai Dao. Namun, Pengadilan Sungai Dao tidak akan mampu menyambar setiap segel warisan, memastikan bahwa Pengadilan Sungai Polaritas masih bisa mendapatkan bagian yang baik. Pengadilan Sungai Starry adalah yang terlemah dari semuanya, dan hanya sekitar 1.500 meter. Meskipun berada di Pengadilan Sungai Polaritas dan Dao, mereka masih bisa mendapatkan beberapa segel, dan secara bersamaan merampas sekte penangkal sungai dari semua. Pada titik ini, sekitar 10 tanda segel telah keluar dari Gunung Segel Warisan. Bai Xiaochun telah memimpin Bruiser ke suatu titik yang agak jauh dari ketiga sekte, meskipun mereka masih dalam Yeyesot. Dengan mata Dharma Heavenspan, ia telah menemukan tempat yang sempurna. Tekanan yang masuk ke area itu jauh lebih besar daripada tempat aman di mana ketiga sekte itu. Bruiser, aku ingin kamu menyusut, katanya, suaranya dingin. Ayah akan mengajakmu bersenang-senang. Bruiser tampak terkejut, tapi sewaktu-waktu kemudian, dia gemetar dan mulai menyusut. Segera, dia cukup kecil sehingga Bai Xiaochun bisa menempatkannya di lipatan jubahnya. Kemudian, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, menyebabkan getaran tubuhmu. Suara retak terdengar saat dia menggunakan kekuatan teknik Forever Live yang abadi dan binti emas Dao emas untuk menyusut. Tulang dan daging sama-sama mengecil, sampai Bai Xiaochun seukuran anak kecil.
Pakaiannya terlalu besar, jadi dia hanya merobeknya. Lalu dia jarinya ke tanah, dan kilatan cahaya hitam bisa dilihat saat kura-kura muncul. Kalian paksakan, katanya dengan gigi terkatup. Aku tidak ingin menipu. Bai Xiaochun tidak suka menggunakan wajan itu di depan umum, tapi saat ini, dia kehabisan pilihan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia masalah di tanah dan wajan penyu di atasnya. Sekarang setelah ia menyusut, mudah baginya untuk memasangnya di bawahnya, membuatnya sangat mirip dengan kura-kura saat ia mengalami masalah di tanah. Hampir di saat yang sama, seruan gembira bisa terdengar dari tasnya. Hahaha, kamu pasti layak menjadi hewan peliharaan aku. Kerja bagus, Bai kecil. Guru menyetujuinya. Itu tidak lain adalah kura-kura kecil, yang terbang dengan pop dan mendarat di tanah tepat di belakang Bai Xiaochun. Kamu diam, teriak Bai Xiaochun. Mengabaikan kura-kura kecil itu, dia memiringkan ujung kura-kura wajan ke atas dan memandang wilayah berbahaya sejauh 15.000 meter di depan, lalu mulai di depan. Kura-kura kecil itu mengikuti, tertawa. Dari jarak itu tampak seperti dua kura-kura, satu besar dan satu kecil, perlahan-lahan ke zona mantra pembatas. Hampir segera setelah mereka masuk, sambaran petir berkali-kali lebih besar dari baut manapun yang sebelumnya jatuh dari atas dan menghantam wajan penyu. Namun, wajan itu hampir tidak bisa mengendalikan, dan tidak ada jumlah kilat yang bisa melakukan apapun untuk itu. Bai Xiaochun merasakan beberapa getaran, tapi hanya itu. Dengan tambahan perlindungan dari wajan itu, teknik hidup selamanya yang abadi dan Heaven Dao Gold Core memastikan bahwa ia benar-benar tidak terluka. Di distans, para pembudidaya dari 3 sekte saat ini salah satu segel warisan ketika mereka tiba-tiba merasakan bahwa sesuatu yang aneh sedang dengan Bai Xiaochun. Para pembudidaya mulai memeriksa, dan segera memperhatikan dua kura-kura. Apa itu? Ini kulit kura-kura. Aku tidak percaya pria dari sekte penangkal sungai menggunakan metode ini untuk masuk ke zona pertahanan mantra. Hahaha. Bai Xiaochun benar-benar menemukan cangkang kura-kura di suatu tempat dan digunakan untuk perlindungan. Tunggu, itu bukan hanya satu kura-kura. Melihat, ada kura-kura yang bahkan lebih kecil di belakang yang pertama. Lucu sekali. Petik 2. Deru tawa bisa terdengar dari 3 sekte. Bahkan kelompok dari pengadilan Sungai Dao tidak bisa menahan cemoohan mereka. Orang-orang dari pengadilan Sungai Stari tertawa terbahak-bahak, terutama Chen Yunsan. Bai Xiaochun, teriaknya melalui tawanya, bukankah kamu patriark junior sekte penentang sungai? Aku tidak percaya kamu menjadi kura-kura hanya untuk mendapatkan segel warisan. Datang-datang, hanya kau tahu kepada aku beberapa kali dan aku akan memberi kamu beberapa gratis. Apa yang kamu katakan? Bai Xiaochun bisa mendengar cemoohan dari 3 sekte, dan tidak bisa membantu tapi mengeluarkan harum yang marah. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi, pikirnya. Saat dia di depan, angin hitam skream, dan lautan api menghantamnya. Bila es melesat ke arahnya, bersama dengan sihir lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa dihentikannya. Dengan kura-kura wajan di punggungnya, dia tanpa henti ke depan sampai 300 meter. Teriakan yang datang dari 3 sekte mulai mereda. Bahkan, banyak mata orang mulai melebar, dan napasnya bisa terdengar. Cangkang kura-kura macam apa itu? Bagaimana ini mungkin? Daerah tempat Bai Xiaochun berada jauh lebih berbahaya daripada tempat kita berada. Petik 2. Petir, api, angin tidak ada yang memiliki efek pada cangkang kura-kura itu. Wow, lihat, dia menambah kecepatan. Petik 2. Rahang jatuh ketika cangkang kura-kura, yang sudah terbiasa dengan daerah itu, mulai bergerak semakin cepat. 600 meter, 900 meter, 1200 meter. Suara gemuruh bergema ketika pukulan menghantam cangkang kura-kura, namun tidak ada yang bisa memecahkannya dari percepatan. Tak lama, telah melewati tanda 1500 meter. Tidak mungkin. Chen Yunsan melolong. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, dan terengah-engah sebagai hasilnya. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Semua orang dari pengadilan Sungai Polaritas memiliki wajah tak percaya yang serupa dengan wajah mereka. Pada titik ini, lebih dari 100 baut petir telah mengenai cangkang kura-kura, namun hanya terus bergerak lebih cepat dan lebih cepat.
Tentu saja, terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaochun ditampilkan di bawah cangkang kura-kura, mereka semua tahu apa jenis ekspresi di wajahnya. Salah satu kebanggaan tertinggi, ketika Lord Bai mengambil tindakan, dia menakuti dirinya sendiri. Aku tidak percaya kamu, orang-orang berani menggertak aku. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ia terus bekerja dengan tangan dan lututnya. Segera, 1.800 meter. Kemudian 2.100 meter. Lalu 3.000 meter. Bahkan para pembudidaya dari pengadilan Sungai Dao berani memasuki daerah semacam itu dengan ringan. Tapi Bai Xiaochun tidak khawatir sama sekali. Bahkan, tak lama kemudian para pembudidaya dari ketiga sekte bisa mendengar Bai Xiaochun menyenandungkan sedikit nada. Tidak satu pun dari sihir berbahaya di daerah itu memiliki efek sekecil apapun pada cangkang kura-kura. Ini. Semua orang benar-benar terpana. Tanda hubung. Info penting. Dalam catatan yang terlampir pada bab ini selama rilis awal, Ergen mengeluh tentang beberapa rasa sakit yang dia rasakan saat duduk dan mengetik. Selama beberapa bab berikut, ia memasukkan lebih banyak catatan seperti itu. Dia mencoba berbagai obat tradisional tapi tidak ada yang membantu, dan rasa sakit mulai dari tingkat yang menyiksa. Dia akhirnya pergi ke rumah sakit dan mendapati bahwa dia menderita semacam wasir atau kondisi semacam itu, dan membutuhkan pembedahan untuk mengatasi masalah tersebut. Dia akhirnya menjalani operasi, setelah itu dia harus menulis bab sambil masalah tengkurap. Proses pemulihan berlangsung beberapa saat sebelum dia bisa kembali normal. Sepanjang waktu itu, seringkali tetap pada waktu sekalinya, tapi melewatkan beberapa hari di sana-sini dan 2 kali. Dia juga mencatat situasi dalam catatan pasca babnya. Alih-alih menerjemahkan semua catatan itu, aku menyertakan penjelasan singkat ini. Tidak sampai lewat 390 bahwa ia telah pulih dari operasi ke titik di mana ia dapat melanjutkan menulis seperti biasa. Para pembudidaya dari 3 sekte benar-benar menjadi gila. Tentu saja, mereka berharap bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan Bai Xiaochun, tapi dia berada di daerah yang sangat berbahaya sehingga mereka bahkan tidak berani masuk. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak ketika kedua kura-kura itu melesat semakin jauh ke zona mantra pertahanan. 3.900 meter. 4.800 meter. Tak lama, Bai Xiaochun berada di 6.000 meter, jarak yang tidak ada dari sekte yang berani mencoba untuk mencocokkan. 6.000 meter. Sialan. Bagaimana mungkin orang ini bisa mencapai 6.000 meter? Bukankah itu berarti bahwa ia akan melewati pengadilan Sungai Dao dan memiliki kesempatan pertama untuk mendapatkan segel warisan? Ketika para pembudidaya dari 3 sekte menyadari apa yang terjadi, teriakan keheranan dan kecemburuan mulai naik ke udara. 6.000 meter, sihirnya gitu kuat sehingga jatuh seperti hujan. Pada saat itu, Bai Xiaochun berhenti sejenak perlahan mengangkat ujung kura-kura dan memandang keluar dengan penuh harap. Dia bisa mendengar teriakan takjub datang dari belakangnya, dan itu membuatnya lebih bahagia dari sebelumnya. Bahkan ketika dia berkubang dalam kesombongannya, gunung segel warisan mulai bergetar, dan segel warisan terbang keluar. Saat berputar, semakin dekat ke Bai Xiaochun. Hahaha, sekarang tidak ada yang bisa berpikir untuk mencuri dariku. Hai segel warisan, datang ke sini. Tersenyum lebar, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dan kemudian melambaikan jarinya ke segel warisan yang masuk. Siapapun yang paling dekat dengan segel warisan jelas memiliki keuntungan, dan saat ini, tidak ada yang ada di sana untuk bersaing dengan Bai Xiaochun. Segel warisan menggigil di tempat, lalu menembak ke arah Bai Xiaochun, menghilang ke dalam cangkang kura-kura. Ada satu, serunya dengan gembira, menyerapnya. Ketika para pembudidaya dari ketiga sekte melihat ini terjadi, mata mereka memerah seperti kelinci. Itu terutama berlaku bagi orang-orang dari pengadilan Sungai Dao. Mereka menuangkan kekuatan keraksasa mereka untuk mencoba membuatnya bergerak maju, dan bahkan seperti yang mereka lakukan, segel warisan lainnya terbang keluar dan diraih oleh Bai Xiaochun. Kemarahan para pembudidaya terbakar panas dan cerah. Apakah kamu ingin mati, Bai Xiaochun? Ini tidak adil. Kamu terlalu mendorong hal-hal, Bai Xiaochun. Bai Xiaochun hanya mulai bersenandung lagu kecilnya lebih keras dari sebelumnya. Setelah beristirahat agak lama di bawah cangkang kura-kura, ia melihat segel warisan ketiga, yang dengan cepat ia hisap ke dalam cangkang.
Kurasa aku hanya akan menunggu di sini dan mengambil masing-masing ketika datang. Merasa lebih senang dari sebelumnya. Dan lebih dahsyat, Bai Xiaochun berpikir untuk mengeluarkan cerminnya untuk bertanya pada Nitcrypt, betapa luar biasanya dia. Namun, itu sepertinya bukan ide yang bagus saat ini, jadi dia menekannya. Dia merasa cukup nyaman di bawah cangkang kura-kura, menyambar segel warisan di waktu luang. Namun, para pembudidaya dari 3 sekte sedang mendidih pada titik kegilaan total. Jika semuanya terus berjalan seperti mereka, maka Bai Xiaochun kemungkinan akan melakukan keajaiban. Keajaiban yang akan membuat mereka terhina lebih dari yang mereka alami selama bertahun-tahun. Itu terutama berlaku bagi puluhan formasi inti yang dipilih dari pengadilan Sungai Dao. Tekanan pada mereka tiba-tiba cukup kuat. Seluruh kelompok keluar semua, menyebabkan raksasa ilusi berubah lebih korporeal, dan kemudian membawa mereka maju 1.500 meter dalam sprint liar. Para penanam polaritas dan Starry River Court juga mengambil berbagai risiko, mengertakkan gigi untuk maju sekali lagi. 3 sekte maju dalam mode besar, dengan para kultivator menggunakan segala macam item magis, kemampuan ilahi dan teknik magis. Mereka memanfaatkan segala daya mereka untuk mencoba memasuki zona bahaya lebih dalam. Ketika Bai Xiaochun merasakan gelombang energi di belakangnya, dan menyadari bahwa ketiga sekte berusaha mengejar, amarahnya berkobar. Ini tempatku. Aku tidak percaya kalian akan mencoba mencuri dariku lagi. Benar-benar pengganggu. Sambil menggertakkan giginya, dia berjongkok di kulit kura-kura dan mulai merangkak ke depan lagi. Penyu kecil itu mengikuti, tertawa geli. Waktu berlalu. Saat Bai Xiaochun merangkak ke depan, dia terus meraih segel warisan saat mereka terbang keluar. Akhirnya, pengadilan Sungai Dao mencapai tanda 6.000 meter. Pengadilan Sungai Polaritas berada tepat di belakang mereka, dan bahkan pengadilan Sungai Starry telah mencapai batas 3.600 meter. Ketiga sekte benar-benar telah mencapai batasnya. Namun, dengan putus asa, Bai Xiaochun sudah merangkak hingga ketinggian 9.000 meter. Dan dia terus berjalan. Segera, ia mencapai 10.500 meter. Lalu 12.000. Jarak yang terlibat meninggalkan pengadilan Sungai Dao dalam keadaan putus asa. Pengadilan Sungai Polaritas dipenuhi dengan kepahitan, dan pengadilan Sungai Starry menjadi gila. Satu segel warisan demi satu terbang keluar dan diambil oleh Bai Xiaochun. Semua pembudidaya dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. 12.000 meter. Ini tidak bisa benar-benar terjadi. Pada saat ini, pengadilan Sungai Starry memiliki 2 segel warisan, pengadilan Sungai Polaritas memiliki 1 lebih dari mereka, dan pengadilan Sungai Dao memiliki paling banyak dengan 5. Semua segel warisan lainnya akan ke Bai Xiaochun. Lebih buruk lagi, Bai Xiaochun dengan keras mengumumkan berapa banyak yang dia dapatkan. 31, 37, 43. The Mountain of Legacy Cells bergetar hebat. Dari zaman kuno sampai sekarang, hal seperti ini belum pernah terjadi. Tidak ada yang pernah gitu dekat dengan gunung, atau memperoleh gitu banyak segel warisan. Bai Xiaochun sangat gembira. Dia bahkan meluangkan waktu sejenak untuk melihat kembali para pembudidaya dari 3 sekte lainnya, dan merasa lebih indah dari sebelumnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk terus merangkak ke depan. 47, 53, 57. Suara Bai Xiaochun terus berdering saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke Mountain of Legacy Cells. Para pembudidaya dari 3 sekte merasa seolah-olah binatang buas menginjak-injak hati mereka. Saat mereka menyaksikan Bai Xiaochun, mata mereka terbakar karena kegilaan dan niat membunuh. Dari hal-hal yang terlihat, jika mereka bisa, mereka akan mengabaikan aturan dan hanya membunuhnya. Diam. Sialan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Penipu. Aku akan membunuhmu. Bai Xiaochun berbalik dan dengan jijik mengangkat tepi belakang kura-kura untuk mengintip ketiga sekte. Kemudian dia berteriak sekeras mungkin, apakah kalian berani datang ke sini? Kita bisa bertengkar epik. Aku menantangmu. Ayolah. Aku menunggumu di sini. Mengucapkan kata-kata seperti itu seperti menuangkan bahan bakar ke api. 3 sekte meledak dengan amarah, terutama Chen Yunsan, yang wajahnya berubah dari amarah. Sesaat berlalu, dan kemudian Bai Xiaochun menghela nafas dan berkata, kenapa kalian tidak datang? Bagaimana tentang kalian semua datang bersama?
Aku akan membawa kamu semua sekaligus. Apa yang kamu katakan? Tuan Bai mulai bosan menunggu. Hai, para pahlawan selalu gitu kesepian. Pemandangan di sini luar biasa, sayang sekali tidak ada di antara kalian yang berani datang untuk berbagi dengan aku. Dengan itu, dia mengambil segel warisan yang lain. Bai Xiaochun sudah terbiasa memanggil nomor sekarang, jadi dia berteriak ini yang ke-59. Setelah beberapa pemikiran, dia penasaran seperti apa rasanya lebih dekat ke gunung, jadi dia mulai melangkah maju lagi. Pada saat yang sama, para pembudidaya dari ketiga sekte menyadari bahwa mereka tidak bisa tetap di posisi mereka saat ini dengan aman, dan mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Tentu saja, adegan kegilaan serupa bisa dilihat di luar zona warisan. Beberapa waktu sebelumnya, lingkaran sungai menentang sekte di layar bersinar tiba-tiba menyala. Frigid Sect Crimson Soul, dan Master Godwin segera senang. Bagaimanapun, cahaya yang bersinar itu mewakili kehormatan seluruh sekte. Berdasarkan seberapa terang lingkaran bercahaya mereka dibandingkan dengan tiga sekte lainnya, mereka dapat berspekulasi bahwa Bai Xiaochun telah memperoleh segel warisan tunggal. Bahkan orang membuat semua ini sepadan. Pikir Crimson Soul, mengepalkan tangannya. Tidak terlalu jauh, lelaki tua berambut merah dari Starry River Court itu merasakan jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia bahkan mengerutkan kening, meskipun itu hanya berlangsung sesaat. Selamat, sekte penangkal sungai, katanya dengan senyum palsu. Kamu beruntung dan berhasil mendapatkan segel warisan tunggal. Namun, keberuntungan hanya akan membawamu sejauh ini. Sebelum dia bisa selesai berbicara, lingkaran bercahaya River Deafening Sect tiba-tiba menjadi sedikit lebih terang. Kemudian, hanya beberapa saat kemudian, itu kembali cerah. Segera, itu lebih cerah daripada lingkaran Starry River Court. Para leluhurnya Naschen Soul dari tiga sekte lainnya terkejut, terutama dari Starry River Court. Bagaimana ini mungkin? Tiga patriark dari sekte penangkal sungai juga tercengang, dan saling bertukar pandangan tak percaya. Ekspresi pria tua berambut merah itu sangat tidak sedap dipandang, dan amarah terlihat berkedip-kedip di matanya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah para murid yang dia kirim ke zona warisan sama sekali tidak berguna. Bahkan ketika dia mulai merasa menyesal di dalam hatinya, lingkaran bercahaya River Deafening Sect menjadi lebih cerah. Tidak ada suara gemuruh, tapi semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka hancur oleh guntur. Lingkaran bercahaya River Deafening Sect semakin cerah dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sesaat kemudian, dan itu melampaui pengadilan sungai polaritas. Para Master Daois jiwa yang baru lahir dari pengadilan sungai polaritas tidak dapat mencegah ekspresi mereka berkedip-kedip. Beberapa saat kemudian, sekte penangkal sungai melampaui pengadilan sungai Dao. Pria tua berambut putih itu mengambil langkah maju untuk menatap lebih dekat pada lingkaran yang bersinar. Semua orang tampak gila menyusul wajah mereka. Kecerahan dari lingkaran bercahaya River Deafening Sect meningkat gitu dramatis sehingga benar-benar melebihi imajinasi semua yang hadir. Itu sangat terang sehingga sangat menyakitkan untuk dilihat, seolah-olah itu adalah satu-satunya cahaya yang ada. Cahaya dari tiga keajaiban lainnya yang terintegrasi sepenuhnya dan benar-benar hancur olehnya. Apa-apa yang terjadi? Jangan bilang padaku bahwa semua segel warisan diambil oleh hanya satu orang dari sekte penangkal sungai. Mustahil. Surga. Bahkan ketika pengadilan sungai Dao terjadi pertama kali, cahaya tidak seterang ini. Bagaimana berapa banyak segel-segel yang diwakilinya? Para ahli Naschen Soul dari ketiga kejutan mengejutkan. Pria tua berambut merah dari Starry River Court bergetar secara fisik, dan tertutup dengan ekspresi sangat tidak percaya. Mungkin lingkaran itu entah bagaimana rusak. Gumamnya. Master Naschen Soul Taois dari pengadilan sungai polaritas terengah-engah, dan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat terlihat di matanya. Awalnya, masalah redistribusi sumber daya tidak terlalu penting bagi pengadilan sungai polaritas, terutama mengingat kompensasi yang ditawarkan pengadilan sungai Starry untuk mendapatkan dukungan mereka. Namun, jika keadaan tetap seperti sekarang, kompensasi itu bahkan tidak akan menebus kerugian yang akan mereka alami. Sekarang, di saat kecemasan ini, tumbuhnya mereka terhadap Starry River Court. Jika pengadilan sungai polaritas memiliki reaksi seperti itu, hampir tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan ahli Naschen Soul dari pengadilan sungai Dao. Mereka semua gemetar, dan tampak putus asa bisa terlihat berkedip di mata mereka.
Jika mereka tidak berakhir dengan lebih banyak sumber daya daripada yang mereka miliki dalam kompetisi sebelumnya, keputusan mereka untuk bergabung dalam sedikit rencana pengadilan Sungai Stari akan menghasilkan kerugian yang tak terlukiskan. Selanjutnya, Patria Sekte Dewa pasti akan geram. Setelah mendapatkan konsekuensi yang dipertaruhkan, salah satu pembudidaya Nas Chainsaw lainnya dari Stari River Court berkata, "Tidak mungkin. Ini jelas sebuah kesalahan." Petik 2. Namun, kata-kata pendukungannya benar-benar datar. Daerah di luar formasi mantra batu turun ke keheningan yang mematikan. Semua Master Daoist Dua Nas Chen sedang melihat lingkaran bercahaya, dan itu benar-benar jelas bahwa lingkaran sekte penentang sungai terus tumbuh lebih cerah. Pada saat yang sama, lingkaran yang mewakili sekte lain tidak berubah sama sekali. Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin semuanya tercengang. Bahkan mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi di dalam zona warisan. Apa yang Bai Xiaochun lakukan di sana? Gumam Crimson Soul, memandang bingung pada Master Godwin dan Frigid Sect. Sementara itu, kembali ke zona warisan, para murid dari 3 sekte melolong marah. Bai Xiaochun saat ini 12.000 meter, dan terus maju ke arah gunung segel warisan itu sendiri. Pada titik ini, keputusasaan yang mendalam telah mengakar di hati semua orang yang hadir. Dari saat pertama zona warisan ini telah dibuka pada zaman kuno sampai sekarang, tidak ada satupun pembudidaya formasi inti yang pernah mencapai kaki gunung yang sebenarnya. Bahkan, tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di sana, atau apa yang akan terjadi jika seseorang mencapai titik itu. Tapi sekarang, semua orang menyaksikan tanpa daya ketika Bai Xiaochun yang tak berdaya dan tak tahu malu menggunakan metode curangnya untuk melakukan percobaan. Tidak adil. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa menipu sistem di sini. Oh, Tuhan, apakah kamu tidak punya mata? Kirim petir untuk menghajar Bai Xiaochun tercela ini. Air mata menggenang di mata mereka saat Bai Xiaochun mencapai tanda 15.000 meter. Dia sekarang tepat di kaki Gunung Segel Legasi. Begitu dia mencapai titik itu, rahangnya jatuh. Rasanya seperti baru saja melewati selembar udara, dan tanpa sadar dia berhenti bergerak. Oh gitu, hati-hati. Dia memiringkan ujung cangkang kura-kura, dan bisa merasakan bahwa tidak ada kilat, tidak ada angin hitam, dan tidak ada sihir jenis lain. Penasaran? Bai Xiaochun mundur beberapa meter, dan tentu saja, bisa merasakan kilat dan sihir lainnya menghantam kura-kura. Kemudian dia bergerak maju sedikit, dan sensasi itu lenyap. Di bawah tepat di akhir asa dari 3 sekte lainnya, Bai Xiaochun bolak-balik beberapa kali untuk mengkonfirmasi bahwa area 9 meter di bawah gunung itu bebas dari segala jenis mantra pertahanan. Sambil gemetar karena kegembiraan, perlahan-lahan dia mendorong cangkang kura-kura itu keluar dari tubuhnya dan berdiri, terdengar bunyi saat dia kembali ke ukuran normalnya. Kemudian, dia menggenggam tangan di belakang, menjentikan lengan bajunya, dan mengangkat dagunya. Melirik ke belakang dengan menghina para pengarap dari 3 sekte, dia berkata, "HMMMPH. Ingin bertarung dengan aku? Siapa di antara kamu yang berani datang ke sini dan berduel sampai mati dengan Bai Xiaochun?" Tidak ada yang merespons. Jika terlihat bisa membunuh, maka jatuh ke Bai Xiaochun tapi akan menjadi daging cincang. Melihat bahwa tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, Bai Xiaochun tidak bisa menahan udara seperti kesepian-kesepian. Kemudian dia membalik dan membocorkan Gunung Segel Legasi, yang sangat tinggi sehingga bahkan tidak bisa melihat puncaknya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menyentuhnya, pikirnya. Setelah mengetahui masalah ini, ia memutuskan bahwa besar itu tidak akan sangat berbahaya. Karena itu, dia dengan hati-hati meraih dan mengetuk permukaan gunung dengan ujung jarinya. Tidak ada yang terjadi, dan dia menghela napas lega. Pada saat yang sama, para pembudidaya dari 3 rahasia hanya membocorkan dengan mata lebar. Kurasa aku tidak perlu khawatir. Mengibaskan lengan bajunya, meletakkan tangannya dengan kuat ke gunung dan bersiap untuk sedikit membanggakan. Namun, pada saat diarahkan ke gunung, suara gemuruh mulai berma. Tanah mulai bergetar, dan langit bergetar ketika puluhan segel warisan yang tersisa di gunung tiba-tiba mulai berkobar dengan cahaya, dan kemudian terbang ke udara. Mereka membuat pemandangan yang spektakuler ketika mereka berputar-putar, masing-masing memancarkan cahaya yang mempesona dan beragam.
Para pembudidaya dari 3 sekte benar-benar terkejut melihat begitu banyak segel warisan terbang pada saat yang sama, dan banyak dari mereka melepaskan sihir untuk mencoba meraihnya. Terkejut, Bai Xiaochun baru saja akan menarik perhatian dari gunung ketika tiba-tiba, semua puluhan segel warisan mulai melaju ke arahnya. Dia tidak bisa menghindari mereka bahkan jika dia mau. Dia seperti lubang hitam, dan semua anjing laut terbang ke arahnya, menyatu dengan tubuhnya dan bergabung dengan anjing laut yang sudah dia peroleh. Ketika mereka bergabung, mnemonik muncul di pikiran Bai Xiaochun, kemampuan ilahi yang terfragmentasi. Karena itu tidak lengkap, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, pada saat itulah para penggarap dari sekte lain yang telah memperoleh segel warisan sebelumnya semua mulai berteriak. Pada saat yang sama, tubuh mereka mulai berputar dan membelok ketika segel yang mereka serap sebelumnya terbang keluar dari diri mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, itu segel warisan aku. Di tengah teriakan Sof dan alarm, segel warisan melaju ke arah Bai Xiaochun dan bergabung dengannya. Pada saat ini, Bai Xiaochun memiliki 100 segel warisan. Masing-masing dari 100 segel itu ada di dalam dirinya, bergabung bersama. Kemampuan ilahi yang terfragmentasi sekarang lengkap dan mudah dilihat. Living Mountain Incantation. Pikiran Bai Xiaochun berputar saat kemampuan ilahi itu tertanam dalam benaknya. Bahkan sebelum prosesnya selesai, dia bisa mengatakan bahwa kemampuan ilahi ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba, sebuah suara kuno mulai berbicara di dalam benak Bai Xiaochun. Gabung dengan gunung, menjadi gunung yang hidup. Berdiri di depan gunung dan disebut abadi. Suara itu dimulai sebagai bisikan belaka, tapi pada akhirnya, kata-katanya bergema seperti guntur. Itu benar dari kata terakhir yang diucapkan, abadi, yang diucapkan dengan surga, volume yang menghancurkan bumi. Sementara itu, di luar zona warisan, lingkaran bercahaya River Deafening Sect meledak dengan cahaya yang intens. Faktanya, cahaya itu sangat terang sehingga membentuk pilar yang melayang ke udara. Suara gemuruh yang mengguncang-guncangan bumi saat seberkas cahaya naik ke bagian yang tidak diketahui. Penggarap Naschen Soul dari 3 sekte memandang dengan pikiran terguncang. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, ketika cahaya Xing Deafening Sekte tumbuh lebih kuat, lampu-lampu yang mewakili Dao, polaritas, dan Starry River Codes menjadi lebih redup, sampai mereka kembali tampil menawan. Sinar cahaya sekte yang menentang sungai telah memakan cahaya dari 3 sekte lainnya. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Salah besar. Petik 2. Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada yang pernah kehilangan segel warisan yang sudah mereka serap. Tampak keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah para pembudidaya Naschen Soul, dan dengan mata yang benar-benar merah melihat ke arah Patriark Sekte yang adalah sungai. Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin membocorkan mata lebar. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam zona warisan, tapi satu hal yang pasti. Mereka tidak bisa menahan rasa hormat yang kuat untuk Bai Xiaochun. Apa yang Sekte Penangkal Sungai melakukan di sana? Ini salah. Pria tua berambut merah dari Starry River Court itu gemetaran karena dahsyatnya situasi. Setelah semua, pengadilan Sungai Starry akan sulit sekali untuk menghubungi pengadilan Sungai Dao dan pengadilan Sungai Polaritas. Bahkan sekarang, mungkin untuk mengatakan bahwa sepertiga dari pujian dari 2 diarahkan ke sekitar Sekte Penangkal Sungai, dengan sisa hanya untuk pengadilan Sungai Starry. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah mencoba Sekte Penangkal Sungai ke bawah juga. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari mulut, langit di atas bergetar, dan sosok cahaya raksasa yang menyilaukan dari udara yang tipis. Paksa, tekanan kuat, dan tanah mulai bergetar. Semua pembudidaya Naschen Soul segera menggenggam tangan dan secara formal. Salam utusan. Sosok cahaya pandang kuil di tengah-tengah formasi mantra batu, tapi meskipun tingkat dasar budidayanya, dia tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi di dalam. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Meskipun kemampuan ilahi secara diam-diam diberikan kepada penerus warisan, itu sendiri bukan insiden besar. The Starry Sky Dao Polarity Sect memiliki total 300 rahasia warisan, dan semuanya mengejutkan kekuasaan. Dengan beberapa lusin yang sangat kuat, sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat dari yang lain. Jika aku ingat, Living Mountain Incantation berada di peringkat 10 teratas di antara warisan rahasia.
Sayangnya, itu terlalu sulit untuk dipupuk, itulah mengapa hampir tidak pernah ada orang yang menggunakannya. Sekarang aku memahaminya, sudah puluhan ribu tahun sejak dunia misterius ini dijinakkan dan warisan rahasia ini tertinggal di dalamnya. Sosok cahaya membuat terpesona, dan riak-riak menyebar ke langit seperti ombak berbulu melintasi laut. Hari ini, katanya, suaranya bergemuruh seperti guntur, seseorang telah menguasai Living Mountain Incantation. Kamu dari 4 sekte besar, dalam sebulan, tuliskan informasi orang ini ke slip batu giok dan dengarkan sekte polaritas langit berbintang langit untuk disimpan dalam file. Dengan itu, sosok itu mulai memudar. Satu-satunya alasan dia datang adalah karena dia merasakan Living Mountain Incantation terbentuk. Setelah melepaskan, ia segera kembali ke sekte polaritas Starry Sky Dao. Saat raksasa bersinar menghilang, pembudidaya Nas Chancel dari pengadilan Sungai Starry duduk di sana dengan wajah sepucat kematian. Mereka tidak lagi mencoba untuk menuduh sekte yang menganggap sungai sebagai selingkuh. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam zona warisan, kata-kata utusan itu harus diterima sebagai fakta. Bai Xiaochun dari sekte penentang sungai telah memperoleh warisan lengkap, dan telah memperoleh penjelasan dari Living Mountain Incantation. Crimson Soul, Frigid Sect dan Master Godwin saling bertukar pandang, dan bisa langsung melihat kegembiraan di mata masing-masing. Mereka bahkan tampak duduk sedikit lebih tegak dari sebelumnya. Pengadilan Sungai Dao dan Pengadilan Sungai Polaritas duduk di sana dalam diam-diam. Kemudian, mereka berdua mengambil inisiatif untuk mendekati sekte penangkal sungai. Selamat, rekan Daos Frigid Sect. Hahaha. Patriarch Junior mengagumi kamu telah memperoleh pencerahan Living Mountain Incantation, dan bahkan menarik perhatian sekte polaritas langit berbintang. Di masa depan, dia pasti akan naik ke ketinggian yang luar biasa. Rekan Daos Crimson Soul, sekarang aku mengerti mengapa kamu gitu percaya diri sebelumnya. Anak ini Bai Xiaochun benar-benar luar biasa. Sekarang saya berpikir tentang itu, dia benar-benar mirip ketika kami datang untuk mengunjungi kamu sebelumnya. Dia seperti naga di antara manusia. Para Master Taoist jiwa yang baru lahir ini tidak disukai orang lain. Sebaliknya, mereka khawatir tentang bagaimana menjelaskan masalah ini kepada mereka kembali ke sekte, dan berharap bahwa sekte penentang sungai akan membengkokkan aturan dan tidak mengambil semua sumber daya mereka. Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin adalah perencana yang mahir, dan tahu bagaimana menangani situasi ini. Menekan kegembiraan mereka, mereka memutuskan untuk tidak menyebutkan apapun tentang sumber daya. Xiaochun adalah anak yang nakal dan nakal, kata Frigid Sect. Kami sama khawatirnya dengan kamu tentang apa yang terjadi di dalam zona warisan. Pengadilan Sungai Dao dan Polaritas tahu persis apa yang dibintangi ketika hal pertama yang disebutkan Frigid Sect adalah keselamatan Bai Xiaochun. Tidak mungkin mengirim pesan ke dan keluar dari zona lawas, jadi sulit untuk mengatakan apa yang sedang terjadi. Tapi jangan khawatir, rekan Daos Frigid Sect. Masalah segel warisan sudah berakhir. Semua orang akan diteleportasi dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah mendengar ini, Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin merasa lega, dan bahkan mulai acak secara acak dengan para leluhurnya lainnya. Adapun kelompok dari pengadilan Sungai Starry, mereka duduk ke samping, wajah mereka saat mereka menghadap ke samping lain. Sementara itu, kembali di zona warisan, sekarang Bai Xiaochun telah menyerap semua tanda penyegelan, sihir pertahanan menghilang. Tidak ada tekanan yang menghancurkan, tidak ada kilat, tidak ada angin hitam atau lautan api. Dalam mata, mereka semua pergi. Bai Xiaochun benar-benar terserap dalam Living Mountain Incantation, ketika tiba-tiba Bruiser menabraknya. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa tidak ada mantra pertahanan yang beroperasi, dan para pembudidaya dari ketiga tambahan sekitar 3000 meter darinya, mata mereka berkedip dengan amarah dingin. Mantra defensif hilang. Bai Xiaochun bergerak, dan kemudian tanpa sadar mundur beberapa langkah. Diberikan kepadanya oleh 3 hal menakjubkan yang menakjubkan terlihat. Hei, rekan Daoist, kamu tahu, kita semua sekte Middle Reaches. Kita berada di tim yang sama. Bahkan ketika dia tergagap dengan sebuah penjelasan, para pembudidaya dari ketiga sekte mulai berjalan tanpa kata-kata ke arahnya, rasa dingin di mata mereka menyala. Sebagai cadangan, ia melanjutkan, membunuh orang tidak diizinkan. Jangan melakukan sesuatu yang impulsif, oke? Kamu pasti tidak ingin lepas kendali. Hati Bai Xiaochun berdebar kencang. Dia bisa tahu bahwa emosi mereka telah gusar hingga ledakanan. Selain itu, mereka tidak hanya perlu melampiaskan rasa frustrasi mereka juga mengidamkan wajan penyu. Sial, pikirnya.
Mengapa mantra pertahanan tiba-tiba menghilang? Dengan gemetar dan diambang air mata, dia terus mundur. Dengar, rekan-rekan Taois, kalian semua memiliki tim besar, tapi aku sendiri. Mendapatkan tanda pemerayan hanyalah mahkota. Aku tahu kamu merasa frustrasi, tapi kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jangan menjadi pecundang. Ayo, rekan-rekan Taois, mari kita semua tenang. Saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Anehnya, beberapa pembudidaya lain benar-benar mendengarkan kata-katanya dan berhenti berjalan. Lagi pula, masalahnya sudah selesai sekarang, dan memperjuangkannya tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, masih sulit untuk melepaskan diri dari amarah yang ada di hati mereka. Melihat bahwa kata-katanya memiliki efek, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Dia sangat sadar bahwa ini bukan saatnya untuk membuat orang gusar. Meskipun benar bahwa siapapun yang membunuh orang lain akan dihukum mati, jika kehilangan nyawanya yang miskin dalam prosesnya, apa gunanya hal itu? Tepat ketika dia akan terus mendukungnya, kura-kura kecil itu tiba-tiba terbang dan mendarat di atas kepalanya. Hati Bai Xiaochun langsung berdebar dengan perasaan azab yang akan datang. Sebelum dia bisa mengatakan atau melakukan apapun, kura-kura kecil berdeham dan kemudian berteriak, "Sepertinya kalian tidak mengerti. Dengar, aku akan menjelaskan apa yang tuanku katakan dengan cara yang lebih jelas." Apa yang sebenarnya dia maksudkan adalah bahwa kalian adalah sekelompok siang yang tolol. Beraninya kamu mencoba bertarung dengan Bai Xiaochunku. Berhentilah melongo dan hancurkan. Suaranya gitu keras sehingga tidak ada yang tidak bisa berjalan. Para pembudidaya dari 3 sekte yang baru saja menikmati tiba-tiba merasa seperti mereka terbakar lebih panas dari sebelumnya. Itu berlaku bagi orang-orang dari Starry River Court, yang segera berubah menjadi gila. Chen Yunsan adalah orang pertama yang menyuarakan kemarahannya. Bunuh Bai Xiaochun. Jika kita bekerja bersama, kita bisa sepenuhnya memusnahkannya. Selama kita melakukannya bersama, tidak mungkin sekte kita akan melakukan apapun tentang itu. Wajan milik itu adalah harta yang berharga. Bunuh dia, dan mungkin segel warisan di dirinya akan tersedia untuk diambil lagi. Meskipun tidak ada yang setuju dengan situasi Chen Yunsan, niat membunuh mereka meledak. Kemarahan yang telah mereka tekan telah tersulut oleh kata-kata kura-kura kecil itu. Pilihan, ketika puluhan pembudidaya formasi inti semua terbang ke udara menuju Bai Xiaochun. Itu adalah pemandangan yang megah saat mereka melepaskan segala macam teknik magis dalam serangan mematikan. Bukan itu yang kumaksud sama sekali. Bai Xiaochun berteriak saat dia terbang. Dia bukan orang bodoh, dan tahu bahwa apapun dia, inti Raja Surgawinya yang abadi dan inti Mas Dao tidak dapat bertahan hingga puluhan dan puluhan inti bumi terpilih semua pada saat yang sama. Adapun karena dikacaukan oleh kura-kura kecil, itu hanya menyebabkan kebencian di hati tubuh. Mata udara hampir keluar dari sudut matanya. Bahkan ketika musuh yang berani mendekat, kura-kura kecil itu menjulurkan kepalanya keluar dan berteriak, "Bawakan itu pada kalian yang lemah. Tuanku bisa mengalahkanmu semua. Ayo. Jika kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan, maka bertarunglah." "Kamu diam," teriak Bai Xiaochun. Kemudian dia meraih kura-kura kecil, dan melemparkannya ke belakang ke arah-arah. "Bunuh dia." "Oke." Dia berteriak. Dia yang mengatakannya, bukan aku. Kura-kura itu menembak ke udara gitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghindarinya, dan dengan suara keras, dia membentur wajah salah satu pembudidaya dari Starry River Court. Sang kultivator dipukul dengan sangat keras hingga hampir-hampir merontokkan giginya, dan ketika dia terhuyung, bayangan hitam kura-kura bisa terlihat di pipinya, lengkap dengan 4 anggota badan, kepala, ekor, dan cangkang kura-kura. Kemudian kura-kura kecil mendesing di udara kembali ke Bai Xiaochun. "Bagaimana menurutmu?" katanya, tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. "Apakah Lord Turtle hebat atau apa?" Ketika Lord Turtle meninggalkan jejaknya di suatu tempat, bahkan seorang dewa pun tidak bisa menghapusnya. "Setengah dewa. Apakah kamu mendengarnya, kamu pang kecil? Kamu akan memiliki tanda Lord Turtle di wajah kamu untuk selamanya." Kultivator tangan dan merasakan tanda hitam di wajahnya, dan dengan ngeri, menyadari bahwa ia benar-benar tidak bisa menghapusnya. Hati dipenuhi dengan lebih banyak daripada sebelumnya. Dia meludahkan darah dari mulutnya dan sekali lagi mengejar Bai Xiaochun.